Ini yang sakit ini Kak Eri ini. Ini yang Aduh, sakit lah. baru bola ini. Kayak tulangnya kan kuat nih. Kadang siapa nggak tahu. Kak Poji juga, jangan sakit-sakit Kak Poji. Kak Eva, sehat Kak Eva? Open mic, open mic, open mic. Lagi batuk juga Kak. Iya, lagi musim memang, Bah. Ya. Oh, alah, sehat-sehat lah kita ya. Oke, udah Lego. Kok bisa terselip tadi pakai akun TikTok? Apa akun-akun guru-guru yang sudah tua-tua itu? Aku yang Nampak ya. Pion apa nih? Apanya di situ ya, Lego? Bukan pion apa namanya? volunteer. Operatornya lah di sekolah ya kan, Lego. Kak Irma juga lagi sakit ya, Kak Irma. Iya Kak, lagi kurang sehat nih Kak. Nah, ini kita 2 JP untuk refleksi aja nih ini. Nggak ada PPT yang ditampilkan kok. Untuk refleksi apa namanya itu kan? Tukar pikiran, istilahnya kasih masukan kepada teman-teman kita mana yang baik dari video kita gitu ya Kakak. Minum apa dulu? Sok kambing, sok sapi, biar bugar dia. Nah, itu boleh tuh saran Kak Ronald tuh. Tubuh kita ini kan perlu diapresiasi juga. Iya, soalnya banyak kegiatan kan. Iya. Kak Rusminaria ini kan sakit karena apa? Tiap hari makan tahu tempe ikan asin, biar cepat kaya. Oh iya Kak Rus, mau beli Pajero Sport. Sok tahu pula Kak Ronald ini. Ini kok dikasih makan ikan asin ini. Mana mau makan dia nih? Nggak levelnya ikan baru ya. Berarti kita ini sudah 80% lah ini kan, yang sisanya Iya, ini udah 80% ini. Habis itu kita komunitas lah, membuat komunitas. Mungkin kan sudah ada sebelumnya Kak Ronald, itulah dikembangkan. Ngapain buat yang baru kan, itulah yang kita kembangkan nanti. Iya, di sekolah kami ada komunitas belajar kami, eksis juga itu tiap kami keren. Mantap Kak Ronald. Ada berapa komunitas Kak Ronald di sekolah? Di sekolah kami satu aja, komunitas SMP Negeri 1 Pakar Berbaut. Cuman yang ikuti komunitas belajar di PMM ada 5 itu kayaknya. 5 ya? Iya. Kita fokus di unit kita aja dulu Kak Ronald. Iya. Karena memajukan unit kita ini. Karena baru-baru ini ada yang diundang ini nih, apa namanya? GTK Jambore ya? Apa? Jambore GTK. Keren dia Liserdang sekarang nih. Masuk 5 besar ke nasional. Pokoknya Sumatera Utara 5 besar kan 1, 2, 3, 4, 5. Iya, keren kali ya. Nggak nyangka juga kita bisa masuk ini. Oke, kita main aja lah ya. Kak Ronald ya. Kak Poji biar cepet kan. Kak Irma, Kak Rus, Kak Eva, mungkin yang lain saya kirim dulu lah linknya. Kak Eva ada komunitasnya Kak Eva di sekolah. Berarti nggak rabun lagi kan. Tinggal menyesuaikan aja. Ada kan Kak? Ada Kak. Mantap. Kak Rus juga ada pasti ya Kak Rus, Kak Irma, Kak Pauji. Ada Kak, ada. Oke, mantap. Oke, baik kakak-kakak sekalian, kita mulai saja. Mungkin kawan-kawan yang lain bisa menyusul setelah nanti saya kirim linknya. Lagi bermasalah WA ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera untuk kita semua yang ada di ruang virtual ini.
Kita berjumpa kembali di Tatap Maya yang sekian kalinya untuk membahas tentang refleksi aksi nyata kita, Kak-kakak. Nanti di sini Kak-kakak eh, dipersilakan memberi saran kepada teman-teman sekalian yang ada di sini, bagaimana langkah-langkah Kak-kakak yang membuat aksi nyata itu dari pendahuluannya, dari intinya, dari sampai penutupnya. Kemudian apa sih kendala-kendala Kakak dalam membuat video tersebut, sama apa sih kendalanya di lapangan, apakah ada kendala pada saat pengambilan itu kamera handphonenya tiba-tiba nge-lag, kamera handphonenya tiba-tiba padam, itu boleh diceritakan nggak Kakak supaya nanti teman-teman di sini bisa merefleksi bahwasanya oh video saya ternyata belum sesuai dengan video Kak Ronald. Ternyata video yang ditampilkan Kak Ronald itu runtun alurnya kayak gitu ya, runtut ya. Bolehlah nanti dimulai dari Kak Ronald lah dulu nanti sebagai pembuka. Kemudian nanti penutup nanti kakak-kakak yang lagi kurang sehat lah bolehlah di akhir nanti. Untuk itu sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa dulu kakak-kakak sekalian agar apa yang kita dapatkan untuk refleksi aksi nyata ini dapat kita kembangkan, dapat kita gunakan di satuan unit kita masing-masing. Berdoa saya yang pimpin, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, dipersilakan Kak Ronald menceritakan apa sih yang menjadi kendala pada saat di lapangan, kemudian pada saat sudah dimulainya pembelajaran, adakah kendala atau hal-hal yang terkait tentang pembuatannya. Dipersilakan Kak Ronald, kita berbagi sharing. Terima kasih untuk kakak-kakak semua. Sebelumnya selamat malam, semoga kakak-kakak semua dalam keadaan sehat untuk bisa menuntaskan proses pembelajaran yang kita mulai dari bulan lalu dan berakhir di bulan November ini. Ya, 2 bulan lagi tahun 2024 akan berakhir. Besar harapannya kita sampai di tahun 2025 menuntaskan proses pembelajaran ini dalam keadaan sehat. Nah, sebenarnya dalam proses pembelajaran di kelas itu, khususnya kita kan guru PJOK ini di lapangan, itu sudah bukan barang baru lagi. Itu mungkin sudah terbiasa kita lakukan di lapangan, bahkan mungkin itu sudah santapan kita sehari-hari. Dan saya meyakini untuk segala bentuk materi yang sudah kita pelajari di perkuliahan dan di sekolah, baik itu tingkat SD, SMP, SMA, tak ada yang berubah dengan materinya. Dan saya yakin kakak-kakak semua sudah hafal luar kepala apa yang ada di semester 1 dan semester 2 untuk setiap tahunnya. Nah, yang membedakan mungkin ketika kita sudah mengembangkan kompetensi pedagogis kita dan profesional kita, bagaimana menyajikan materi itu menarik setiap tahunnya, setiap pertemuan tentu ada perubahan. Kita meyakini bahwa yang abadi itu kan cuma perubahan. Nah, terkhusus saya dalam pembuatan video pembelajaran, sebenarnya kalau dibilang kesulitan dan tantangan, saya pikir tantangannya mungkin saya harus bersuara keras, ya, karena memang saya belum beli mikrofon itu, jadi harus ekstra. Nah, untungnya video yang saya buat itu berada di lapangan terbuka di apa namanya, di lapangan sepak bola di depan. Kebetulan pagi itu sepi, senyap. Nah, jadi memang terekam jelas suara saya di situ. Tapi memang harus sedikit lebih ekstra lah. Nah, kalau saya mungkin punya earphone yang bisa terhubung langsung di HP itu kan akan meminimalisir. Kesannya saya bersuara di situ kayaknya teriak-teriak, kayak marah gitu. Sebenarnya tidak kan gitu. Nah, kemudian untuk tantangan berikutnya, HP saya kan Android. Bagaimanapun juga punya kapasitas, ya, punya kapasitas. Beda dia ketika kita merekam itu pakai kamera yang super ekstra lah, mungkin seperti
Saya nggak usah sebutkan mereknya lah ya kan, mungkin kamera-kamera mahal lah gitu. Nah, dan ketika saya merekamnya pakai HP, ya lumayan tidak bagus karena memang kameranya ya sadar sendiri lah kan, kamera HP HP mini gitu. Tapi pun demikian itu tidak mengurangi semangat saya untuk menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Itu pokok intinya. Saya tidak mengurangi semangat saya untuk menyelesaikan apa yang sudah saya mulai dari awal. Kemudian kalau selebihnya saya pikir berjalan sesuai dengan yang saya yang saya rencanakan di RPP, kemudian berjalan sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Karena di lapangan itu kan manifestasi dari pikiran saya. Tindakan itu adalah tindakan di lapangan, aksi nyata itu kan manifestasi dari pikiran saya. Apa yang saya manifestasikan dari pikiran itu saya buat di dalam RPP, kemudian manifestasi dari tindakan itu RPP dan aktivitas pembelajaran di lapangan, ya. Itu sudah saya praktekkan mulai dari pembukaan, salam, doa, persepsi, ngabsen, kehadiran siswa, memberikan penguatan, tujuan pembelajaran, kemudian masuk ke inti, variasi latihannya, variasi dan kombinasi, kemudian refleksi, dilanjutkan dengan memberikan penguatan penutup kepada siswa, juga siswa itu yang di sesuai petunjuk tugas memberikan umpan balik gitu. Nah, itu sesuai dengan petunjuk penugasan yang sudah di-share kemarin itu kita diskusikan, saya rasa sudah saya lakukan. Pun demikian, bagus tidaknya video yang saya buat, runut tidaknya video yang saya buat, kan hanya fasilitator yang punya indikator penilaian bagaimana yang baik dan benar menurut penilaian sudah ataupun asesmen yang sudah mereka lakukan selama ini. Jadi kalau untuk tantangannya bagi saya pikir tidak terlalu banyak, dan kalau untuk prosesnya saya sudah melakukan sebisa dan semampu saya. Kalau untuk itu sajalah yang kekurangannya. Saya tidak punya earphone yang seperti YouTuber atau konten kreator itu gitu. Dan saya yakin juga bahwasanya masih banyak kekurangan yang ada dalam video saya. Mungkin untuk kita semua nanti akan bisa diberikan umpan balik atau refleksi dari kakak fasilitator. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari apa yang sudah saya buat dalam proses pembuatan konten video saya. Saya kembalikan kepada murid kakak fasilitator. Terima kasih. Berikan aplaus dulu kakak-kakak sekalian buat Kak Ronald yang secara detail menjelaskan alur pembuatan videonya. Terima kasih Kak Ronald sudah berbagi cerita mengenai video aksi nyatanya. Tadi ada kendala di earphone. Semoga nanti dengan naiknya gaji kita nanti semua keperluan kita untuk penunjang kita semakin terpenuhi, jadi semakin inovatif lagi kita dalam pembelajaran. Amin, amin, dan amin. Oke, diperbolehkan untuk Kak Nurika lah, Kak Epal yuk Kak, untuk refleksi aksi nyata kakak, berbagi cerita lah bagaimana kakak sih kendalanya, kendala termasuk tantangannya di lapangan, apakah ada kendala dari baik segi asetnya, dari segi aset manusianya. Dipersilakan Kak Epal. Baik Kak, terima kasih. Yang pertama itu Kak, dalam cara mengambil video pembelajaran saya suruh anak-anak yang videokan Kak. Jadi tak kemana-mana larinya videonya. Jadi dalam pembelajarannya pun ada sedikit melenceng gitu modul pembelajarannya Kak. Karena nggak ditengok kemarin waktu mana mau bikin videonya nggak sesuai dengan modul pembelajaran sedikit aja. Tapi bahasa anak-anak itu pun udah divideokan, udah dibilang ini mau dikirim nak,
janganlah gitu bahasanya, saya bilang kan. Ada bahasa-bahasa yang nggak pantas gitulah, namanya juga di kampung-kampung, Kak. Jadi, udahlah itu ajalah video, yang saya buatlah. Udah pusing saya, udah 3 kali saya buat, apanya, Kak, berkali-kali diganti lagi, terus dibuat lagi. Itu aja bahasa anak-anak itu, nggak bisa diatur. Terus dalam, apanya, Kak, eee, pembelajarannya sedikit agak melenceng karena nggak ada persiapan kayaknya, Kak. Itu aja kayaknya, Kak, nggak banyak cerita, nggak bisa saya banyak cerita, Kak. Oke, udah Kak Eva, terima kasih ya Kak Eva. Kita berikanlah apresiasi yuk buat Kak Eva. Gila, sampai 3 kali kalau dalam apa namanya itu syuting tuh 3 kali tag ya. Ya Kak Eva ya, memang kayak gitulah kendalanya Kak. Apalagi kan maunya kita kolaborasi jangan dengan siswa kalau bisa yang ngambil video, kalau bisa kan rekan sejawat kita, teman-teman guru, kan boleh minta tolong Kak. Nanti di tugas akhir Kakak juga ada pembuatan video. Kalau memang sudah sesuai dengan video yang Kakak buat aksi nyata ini, nanti ini boleh diupload ke PMM. Tapi kalau belum sesuai, seperti tadi Kak Eva bilang, tadi masih banyak ketidaksesuaian materi, nggak boleh juga ya Kak Eva ya. Nah, Iya, Kak. jadi memang ini Kak, bahasanya pemenuhan tugas kita ini bukan tugas yang asal Kak Eva, itu ya saya tegaskan ya. Memang dia sesuai dengan apa yang kita pelajari, kemudian pola berbicara juga kita harus memang kita setel. Memang itu tadi intinya tadi kolaborasi yang baik Kakak-kakak. Jadi saya yakin di akhir nanti untuk tugas upload ke PMM bisa nanti Kakak perbaharui menjadi lebih baik lagi Kak Eva dan ingat intinya kolaborasi dengan aset-aset manusia yang ada di sana Kak. Ya jangan sampai kita kolaborasinya dengan SD, anak SD yang ngambil video udah pastilah videonya udah pasti goyang. Sedangkan Kak Ronald aja yang pakai pakai apa namanya Kak Ronald ya? Yang seperti ini untuk video itu penyacagaknya itu masih ada kadang Tripod. silap disenggol cicak entah disenggol kucing kan kita juga takut di situ, tapi saya kasih apresiasi buat Kak Eva yang sungguh sangat luar biasa dalam pengambilan videonya, sampai 3 kali Kak Eva. Ya jadi semogalah Kak Eva ya, dengan, apa yang Kak Eva lakukan, berbuah hasil yang manis nanti di akhir kita pendidikan ini Kak Eva. Kemudian nanti Iya, Kak. pada saat pengaplikasiannya juga, Kak Eva juga pembelajaran semakin inovatif, terlebih nanti di tahun 2005 banyak kejutan kepada kita guru-guru. Semoga dia itu diaplikasikan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan tepat sasaran, tanpa memilih siapa-siapa yang wajib dapat tunjangan tersebut, ya kan? Jadi semua layak untuk mendapatkannya. Oke, terima kasih buat Kak Ronald tadi, ada Kak Eva juga tadi. Untuk Kak Rus, setelah ini mungkin Kak Rus bisa istirahat mungkin kalau memang apa. Boleh Kak Rus untuk memaparkan 10 sampai 15 menit apa sih? Ceritakan dong bagaimana Kak Rus itu dari awal mengambil video, apakah sesuai dengan alur, apakah ada kendala-kendala di aset manusia juga seperti Kak Eva tadi kendalanya pasti aset manusia sehingga fokus pembelajarannya tidak tercapai gitu. Silakan Kak Rus, dipersilakan Kak Rus. Oke, baik. Terima kasih Kak Eri. Saya karena kemarin 1 minggu nggak masuk ya, izin karena anak-anak sakit, saya juga sakit. Jadi, hari Senin itu kan tanggal pengupload-an ya, itu terakhir kan. Jadi saya dengan kondisi sedang sakit, mau nggak mau datang ke sekolah hanya gara-gara buat video, terus terang aja kalau izin sih dikasih sih, izin sama kepala sekolah karena sakit kan. Jadi karena tugas PKG lah buat video itu saya datang hari Senin. Asli dari pagi saya minta tolong sama murid itu dari hari Minggu sudah saya umumkan di grup, tolong besok bawa baju olahraga. Padahal saya nggak ada jam, kalau hari Senin tuh nggak ada jam masuk kelas karena saya tiket kan.
Jadi dengan kondisi kurang fit, nggak sehat, malah lagi gerimis, sudah sakit, gerimis pula itu kan, gerimis pula. Dibantu, udah bantu. Kemarin pas saya sakit 1 minggu itu, banyak juga teman-teman di sekolah yang piloting 3 buat video semua. Pada buat video semua, buat video pembelajaran sampai jam 5 sore. Ada guru kelas 3 itu sampai jam 5 sore dia buat video. Perjuangan membuat ngikutin PPG kan. Akhirnya saya dari pagi itu, kan kelas 1 itu lebih duluan istirahat. Jadi tapi untungnya teman-teman saya baik, banyak yang bantu handle kan. Anak-anak di ini lewat pun mereka nggak sembarang-sembarang lewat, kayak kemarin yang pertama kan sampai tukang koperasi juga masuk, saya lagi ketik video. Ada koperasi sobek yang langganan, ada yang tinggal di sekolah itu kan. Jadi pokoknya perjuangan sebenarnya, nggak gampang, cuman ya karena kondisi kurang sehat, kayak mana lah kita kurang sehat, lagi lemes juga kan, harus buat video, apalagi mau ini, "Oh nanti aja Bu, ini bentar lagi istirahat, nanggung, nanti masih 15 menit, udah mau jam istirahat." Sementara asli dari pagi itu, saya di kelas itu sampai selesai itu jam 12 baru selesai, itu pun karena di luar buat video, eee, handphone saya kepanasan. Terhenti pas di 30 menit terhenti, video terhenti karena handphone Anda terlalu panas katanya. Jadi teman saya langsung ngasih tanda gini, "Berhenti," kata gitu. Terus ada yang ngasih tanda udah 30 menit gitu-gitulah sama teman-teman kan. Jadi karena dibilang berhenti saya langsung, "Loh, kenapa berhenti? Kepanasan." Stop lah, sementara anak-anak lanjut, masih tetap jalan kan mereka prakteknya gitu kan. Oalah, jadi gimana? Sementara waktunya udah nggak ada, anak-anak bentar lagi sudah pulang, saya udah minta tolong dari pagi kan. Itu pun saya kasih uang 50.000 untuk mereka 2.000 satu orang, karena orang itu udah capek kan. Saya udah minta tolong, mereka nggak ikuti pelajaran yang seharusnya kan, jadi saya pakai mereka sehari, saya bagi 50.000 ya, orang itu udah senang, "Makasih ya Bu, satu orang 2.000 perak." Tapi mereka udah seneng kan. Jadi, aduh jadi kayak mana, nggak mungkin diulang, ah udahlah jadi pakai handphone kawan, lanjutin pakai handphone kawan, 8 menit, itulah akhirnya saya edit, saya gabungin lah yang video 30 itu dengan 8 menit pakai handphone kawan, pakai capcut. Itulah, langsung saya chat ke Erik, "Kak, gimana nih Kak, video saya begini?" "Unggah aja Kak," ya akhirnya saya unggah, itulah dia. Pokoknya perjuangannya sebenarnya sih hanya gara-gara kondisi kurang sehat aja, jadi nggak maksimal. Itu aja Kak, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Rus, kita berikan apresiasi lah buat perjuangan Kak Rus. Sama juga sama Kak Epa tadi. Perjuangannya, kendalanya memang tadi itu kondisi tidak sehat. Memang bisa memungkinkan apa yang kita lakukan tidak berjalan maksimal ya Kak Rus. Tetapi dengan perjuangan Kak Rus, akhirnya bisa upload juga di totalnya berapa Kak? Jadi 30 menit, 38 menit. Ya, terima kasih lah Kak Rus. Dan Kak Rus juga memberikan apresiasi buat siswa, walaupun tidak besar, tapi itu sangat bermanfaat bagi mereka Kak. Mantap Kak. Ya, nanti itu kendalanya tadi Kak di menit keberapa? Pada saat di tahapan mana dia Kak kendala terhenti videonya Kak? Ini udah kegiatan inti. Inti pula ya. Inti, tapi udah mau akhir sih, udah kegiatan inti akhir gitu. Di situ dia. Oke Kak. Panasan kameranya Kak karena ini di luar mungkin kan. Iya, nggak Kakak payungi pula ya Kak. Dikipas Kak Rus, aku aja kipas. Oh masuk dia. Mantap. Tapi itulah perjuangan. Pertanda mau beli handphone baru Kak Rus. Kakak pun nanti saya kasih lah 2 juta nanti dalam sebulan untuk tahun depannya. Yes, amin Pak Prabowo ya. Terima kasih Kak Rus. Selanjutnya boleh Kak Leli lah, Kak Leli keren kali tadi. Silakan Kak Lel. Untuk berbagi
cerita, berbagi pengalaman dalam pembuatan aksi nyata Kakak. Dipersilakan Kak Lel. Apa ini Kak Erik? Yang buat video Kak Erik? Kakak, inilah yang membuat video aksi nyata Kakak. Apa sih yang menjadi kenangan tersendiri ataupun apa sih yang menjadi kendala pada saat Kakak membuat video itu sampai dengan tuntas di LMS? Oh, kalau masalah kemarin pengambilan video, kerja sendiri sih Kak Erik. Saya tempel-tempelkan aja itu di dinding-dinding. Tanpa bantuan juga dari kawan. Cuman satulah kawan untuk memvideokan aja. Masalah untuk langkah-langkahnya itu saya tempel-tempelkan aja di dinding. Baru kalau keluar pun saya tempelkan aja di mana dinding yang bisa saya tempelkan. Itu adanya Kak Erik. Selebihnya aman. Cuaca memang lagi terik kemarin, cuman ya itu tadi kawan dipayungkannya, baru dikipas-kipaskannya supaya tidak panas, itu aja Kak Erik. Mantap Kak Lel, itu aja yang mau disampaikan Kak Lel. Masih ada waktunya lagi. Pokoknya Kak Diri. Kalau masalah Ya, video Kak kemarin Ronald, nggak ada hambatan kemarin, nggak ada hambatan sih Kak. Oh nggak ada ya. Pembelajarannya sesuai kan Kak Lel dengan apa yang diminta oleh LMS. Mudah-mudahan Kak Erik. Oke, nanti ada waktunya saya cek secara keseluruhan ya Kak ya. Oke, Kak Bahrul ini raise hand. What happened Kak Bahrul? Dipersilakan Kak Bahrul. Ada kendala Kak Bahrul? Atau terpencet Kak? Atau ada mau ditanyakan? Silakan Kak Bahrul, dipersilakan untuk. Saat ini saya mengikuti aja dulu kakak-kakak sekalian. Izin, yang penting saya ikut dulu. Akhir nanti sesuaikan lah, penyesuaian lah. Ya, gini ya, kita jalan sama-sama ya. Saya masih. Oke, Kak Bahrul. Siap. Oke, hanya menyampaikan itu aja Kak Bahrul ya. Ya, saat ini seperti itu aja. Dulu mengikuti teman-teman dulu lah, kakak-kakak sekalian. Ya. Berarti dari bahasanya videonya udah diupload Kak Bahrul. Pelan-pelan nih Kak, sambilan lah Kak. Jurus ke sana Kak. Oke, jangan lewat dalam seminggu ini Kak Bahrul ya, karena ada due date-nya juga sudah lewat di hari Senin. Nanti penilaiannya jadi ini di LMS ya Kak Bahrul ya. Nanti boleh kolaborasi. Ini kawan-kawan kita ini baik-baik kok Kak Bahrul. Yuk Kak. Ya, yang mana teknik strateginya dalam pembuatan boleh nanti kita sharing. Kemudian pada unit kerja kita, aset manusia kita yang ada di unit kita boleh kita manfaatkan. Yang namanya minta tolong tangan kita di bawah lah ya kan. Mudah-mudahan apa yang kita iniin sama mereka pasti mereka juga membantu kok. Intinya untuk tahapan pembuatan videonya Kak Bahrul, dia jelas ada pendahuluan inti dan pendinginan penutupan yang sesuai dengan LMS. Sama seperti kita juga mengajar seperti biasa. Bedanya di sini nanti kita menggunakan apa yang kita sudah pelajari selama hampir 3 bulan nanti ya, itu yang akan kita tuangkan di dalamnya gitu dia Kakak. Begitu juga munculnya RPP ataupun modul ajar itu harus sesuai dengan video yang kita sajikan Kak Bahrul. Gitu dia Kak Bahrul. Mau strateginya bagaimana itu tergantung guru PJOK-nya. Yang pasti tetap di dalamnya ada pembelajaran diferensiasi, ada adil gendernya di dalam, pokoknya ada langkah-langkah penggunaan aset based thinking apa yang kita gunakan dalam pembuatan video tersebut gitu dia Kak. Oke ya Kak Bahrul ya, mungkin Kak Bahrul nanti bisa kolaborasi dengan teman-teman yang di sini, bisa juga dengan teman-teman yang ada di unit kerja kita. Terima kasih Kak Bahrul buat responnya. Iya Kak, terima kasih Kak. Selanjutnya boleh Kak Irma, dipersilakan Kak Irma untuk berbagi cerita tentang pembuatan RPP, bisa jadi RPP, modul ajar, ataupun video Kakak. Dipersilakan untuk Kak Irma.
Iya baik Kak, terima kasih Kak. Sepertinya masalah saya hampir sama dengan teman-teman yang lain ya. Masalah di handphone, karena kebetulan handphone saya juga sama kayak Kak Ronald, Android. Jadi ada batasannya gitu. Waktu di pembuatan video pertama itu hampir sama dengan Kak Ros. Di beberapa menit itu selalu mati gitu Kak. Mati, nanti disambung lagi, mati, sambung lagi. Karena nggak mungkin lagi saya buat video yang kedua kalinya. Jadi saya berinisiatif video tersebut saya gabungkan menggunakan CapCut sama seperti Kak Rus gitu. Dan juga kemarin waktu video pertama saya menggunakan minjem sama teman menggunakan mic wireless. Ternyata mic wirelessnya itu nggak bagus gitu Kak. Mungkin yang biasa kan. Jadi karena kita di lapangan itu jauh gitu kan Kak. Jaraknya antara Bluetooth dengan mic yang mic yang ada sama kita. Jadi suaranya itu pecah gitu Kak, nggak jelas, serak-serak gitu. Jadi waktu di pembuatan video kedua saya berinisiatif tidak menggunakan mic wireless itu lagi. Dan yang kedua ini saya menggunakan atau meminjam handphone teman saya. Jadi di waktu pembuatan video kedua sepertinya saya tidak terlalu memiliki banyak kendala gitu Kak. Terima kasih Kak. Itu aja Kak Ir. Iya Kak. Boleh saya lihat video Kakak itu menggunakan pembelajaran siswa melihat Chromebook, ya kan? Bisa berbagi cerita Kak di pembelajarannya Kak, di intinya? Untuk kegiatan intinya siswa menggunakan siswa sebelum masuk ke materi, siswa melihat video tentang teknik dasar tentang passing bola voli menggunakan Chromebook. Itu untuk yang video pertama. Yang kedua saya ganti Chromebook itu menggunakan, kebetulan sekolah saya sekolah penggerak. Jadi kami mendapatkan bantuan dari kementerian itu TV LED Kak. Jadi untuk video kedua itu saya menggunakan TV LED. Jadi setelah melihat video itu saya bertanya kepada siswa saya, apa yang sudah kamu lihat atau yang sudah kamu tonton tentang video tersebut. Lantas mereka langsung tuning gitu Kak. Oh ternyata passing itu seperti ini Bu, passing atas, gerakannya itu seperti ini. Jadi di waktu apa itu namanya? Waktu masuk ke materi, saya sudah tidak kesulitan lagi untuk menjelaskan ke siswa saya tentang teknik dasar tersebut gitu Kak. Karena siswa saya sudah melihatnya gitu kan. Jadi tinggal sedikit saja saya poles gitu kan. Seperti ini mereka sudah mulai paham gitu Kak. Jadi itu sangat membantu menurut saya Kak. Terima kasih Kak. Iya memang Kak Ir. Itu aset Chromebook tadi itu punya sekolah ya Kak Ir? Ada empat buah ya saya lihat ya? Iya, kami dapat bantuan 15 Chromebook Kak. Itu kondisi sangat baik atau cukup baik atau memang bagaimana Kak Ir? Karena ada beberapa siswa agak kewalahan dia. Dan dibantu oleh Kakak pada saat pembukaannya. Iya, sebenarnya yang salah itu saya Kak. Sebenarnya dari awal udah saya siapkan, kan lihat di YouTube itu videonya. Sudah saya siapkan videonya. Cuman karena pada saat mau mulai tag ternyata gerimis, anak-anak saya kembalikan lagi ke dalam kelas, saya masukkan dan Chromebook-nya itu posisinya itu tetap gitu Kak, nggak diapa-apain, belum ada disentuh. Begitu posisinya berhenti hujan,
saya letakkan lagi, ternyata hilang semua videonya. Jadi mereka kewalahan. Nah, itu tadi kendalanya tadi. Ya kan? Karena tawa lucu tuh. Ketekan bukan Roland. Tawa. Roland. Udah banyak kali gue baca. Apanya Pak Barul ini? Mabuk. Enggak, kalau Roland ketawa dia. Si Irma udah ketawa. Aku lagi menyimak, Kak. Oh, kirain menyimak. Oke, maaf kawan-kawan, kakak-kakak sekalian, jaringan saya bermasalah ini. Ya, Kak Irma, thank you Kak Irma buat pemaparannya. Jadi itu tadi kendalanya ya Kak Irma ya. Iya, Kak. Jadi nanti untuk kedepannya kita udah bisa kan, karena refleksi aksi nyata kita ini adalah inilah untuk Gangguan sinyal. Hujan. Oke, kakak-kakak maaf ya jaringan ya. Kak Pauji dipersilakan, kita berikan aplaus dulu buat Kak Irma. Kak Pauji mungkin masih membersamai kita. Oke, Kak Pauji mungkin lagi ngantri berobat. Dipersilakan untuk Kak Jackson. Dipersilakan Kak Jackson, open kamera Kak. Kak Aldi, open kamera Kak. Kak Aldo. Kak Adi, bisa Kak Adi? Kak Adi Anak muda muncul. Yuk anak-anak muda ini, Kak Jackson, Kak Aldi, Kak Adi. Ayo Kak Jackson, berbagi cerita dulu pembuatan aksi nyatanya Kak Jackson. Untuk Kak Jackson, dipersilakan. Kak, masalah pembuatan video saya masih dalam proses di surprise ya Kak, masih memodifikasi ya Kak. Karena minggu semalam agak ada kegiatan NBK, jadi utusan ke pendampingan siswa saya diutus Kak. Soalnya kami NBK-nya ke luar sekolah Kak. Menumpang ya Kak ya? Iya Kak. Jadi mungkin minggu inilah di press Kak. Oke, di press lah Kak Jacksonnya, walaupun sudah due date-nya lewat ya. Tapi tetap aja di-upload, karena itu juga menjadi pemenuhan tugas kita untuk penilaian ataupun pemberian sertifikat nantinya Kak ya. Siap Kak. Oke, Kak Aldi masih membersamai kita. Kak Aldi, Kak Aldo, Kak Adi, Kak Pauji, Kak Salim kayaknya mati lampu katanya tadi ya. Belum masuk juga. Oke, Kak Ronald, untuk menanggapi refleksinya Kak Irma tadi, kita sharing lah dulu. Gimana tanggapan Kak Ronald? Kak Irma ini pakai Chromebook dia pembelajarannya Kak Ronald. Kalau dari kacamata saya melihat itu sudah mantap, karena bagaimanapun juga tidak semua sekolah memiliki aset seperti itu. Saya tidak mau membandingkan, cuman ada beberapa sekolah memang yang sudah mendapatkan itu. Contoh di sekolah istri saya itu gurunya dikasih masing-masing 1 orang Chromebook gitu. Cuman itu sangat membantu lah untuk menyediakan model perangkat ataupun media pembelajaran kan gitu. Apalagi yang model televisi yang besar itu kan. Yeah. Nah itu sangat bagus. Tapi memang ya sudah seharusnya saya pikir
sekolah menerapkan itu, memiliki itu karena di era digital 4.0 ini kan. Nah, jadi ketika kita mau menuju ke arah digitalisasi, sangat mantap lah sekolah Kak Irma, karena kebetulan memang sekolah penggerak kan, kita sama-sama tahu kalau sekolah penggerak itu ada 2 dana BOS sama dana BOS untuk penggerak kalau tidak salah, menurut hemat saya, ya kan? Nah, ya semoga lah sekolah kami bisa seperti itu supaya kami bisa menikmati. Amin, ya Kak. Makanya saya tadi Gitu. kaget-kaget lihat video Kak Irma, keren kali Kak Irma, Bang. Ada 4 ini pakai uang pribadi atau gimana Kak Ronald kan gitu kan? Ternyata itu tadi. Emang sekolah Kak Ronald belum penggerak rupanya Kak Ronald? Bantuan. Belum Kak, mungkin kami juga belum penggerak juga sekolahnya. Sekolah kami ada kian guru penggeraknya 1, Bu Safarina, cuman sudah jadi pengawas sekarang. Jadi sekolah kami itu belum sekolah penggerak, tapi sekolah 3T, sekolah tabah dan tabah. Ya, kami pun guru-guru di sana sedang berusaha bagaimana rekan-rekan yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak supaya sekolah kami itu bergerak. Nah, sabar lagi kita Ronald, soalnya enak juga kalau punya Chromebook kan. Inovasi kita pun pasti terbuka semua ini. Jangankan Chromebook Kak, kita punya bola 20 lembing 20 aja udah enak kali. Apalagi Chromebook kayak gitu. Kak, Ya, benar. di sekolah saya ada 15 Chromebook, kami nggak sekolah penggerak, dan Chromebooknya di rumah saya ada 2. Oh, itu kayak mana ceritanya Kak? Harus coba berbagi cerita dulu, kok bisa ada di situ? Nanti penggelapan nggak? Iya, soalnya saya termasuk yang paling tua kayaknya di sekolah senior, jadi kayaknya kaki tangan kepala sekolah lah tangan kanan gitu, jadi boleh aja, mau diambil 5 pun boleh. Tangan kaki ya. Cuman nggak pakai dana apa Kak? Harus dana BOS? Enggak, kalau Chromebook itu ada bantuan, memang kemarin datang langsung 15 unit Kak ke sekolah-sekolah di sekolah kami. Keren ya. Di Kecamatan Biru-Biru banyak kami sekolah, satu sekolah 15 unit dapat Chromebook. iya ya. Kayaknya kami pun ada Kak, Chromebook 15 juga. Iya. Tapi di operator. Kami. Wah, Kak Leli sudah kami yang belum ada. Oh. Kalah Kak Ronald sama si Belo-Belo. Si Lebo-Lebo Kak. Lebo-Lebo. Oke, Mak langsung ditutup Kak Lel, nggak sopan nih. Gitu. Mana Lel? Kita diskusi aja begini Kak. Itu Chromebook login pakai akun belajar kan? ID belajar ya. Iya kan? Oh. Iya, jadi memang tampilannya sedikit berbeda dengan notebook ataupun laptop kan? Laptop, betul. Dia nggak ada Word-nya. Iya, jadi ketika istriku bawa Chromebook ke rumah, dia yang sudah pakai, malah dia yang belajar sama aku. Kami pun belum bisa menggunakannya. Ya, saya juga belum lihat kayak mana itu Kak Ronald, kayak mana dia Chromebook itu, atau khusus untuk web aja ya? Dia modelnya seperti notebook, hanya saja memang tampilannya begitu kita buka, dia harus yang pertama koneksi ke internet, kemudian supaya bisa masuk kita harus login dengan akun belajar kita. Oh. Iya. Terus dia untuk anak-anak ANBK itu dia udah langsung ada apa sih itu namanya? Udah langsung nyambung dia. Iya. Untuk ANBK. Iya, itu sebenarnya untuk ANBK itu. Cuman kan kenapa dikasih sama guru yang kutangkap sih, karena kalau dilemarikan dia sampai setahun rusak. Iya. Betul. Iya, jadi dikasih sama guru-guru biar dioperasikan kan, karena barang elektronik ini kan kalau nggak dipakai rusak jadinya. Sama. Bisa. Kalau saya bilang baru. Ya Kak Baru, cerita kayak mana Kak Baru? Nah, mantap. Kakak jual nggak? Kakak jual? Enggak, dari saya dulu. Kita pas pengetahuan saya diganti lagi. Jadi perlulah saya itu kan untuk gilbit ini. Tidak dibolehkan kepala sekolah. Gimana? Maju kali ya. Takut dia, takut dijual sama Kak Bahrul. Tidak beda begitu Kak. Kakak ini pun ujung saja sama aku. Kepala sekolah saya bawa 5 pun nggak takut dia.
Bahkan Iya. kuncinya sama saya. Kak Lel, open kamera Kak Lel. Nanti terekam nanti di sini nggak open kamera gawat Kakak. Enggak kalau ini. Nanti aja Kak Erik nutup. Tunjukkan pesonamu, Lel. Udah rindu loh kami lihat wajahmu. Iya, orang kita refleksi kok. Kita refleksi. Nggak ada lagi. Hari Kamis baru pembelajaran, Kamis sama Jumat. Iya. Video kita ini Bobot. bobot nilai video kita ini 50% kan kalau tidak salah kan? Iya, iya. Ini lebih banyak dia ini Kak Ronald. Jadi- Baru kemudian sebelum nanti itu diupload ke aksi nyata, ke PMM baru dia full lah di situ, layak lah dia untuk mendapatkan sertifikatnya. Kalau sudah dikatakan layak diupload ke PMM, berarti aman lah Kak Ronald. Iya, karena ku tengok-tengok dari apa tadi kan apanya yang lainnya sekian persen kalau video itu 50%. Iya. Ini gini fasilitator. Kakak-kakak yang lain, tolong sangat video ini sangat mendukung kakak-kakak dalam pemenuhan tugas nantinya sebelum kita tamatkan pendidikan ini. Nanti juga ada penutupan kakak-kakak oleh BPGP. Jumpa lagi Kak Erik. Nah, mudah-mudahan nggak secara virtual kan, harapan kita gitu dia. Jadi gini fasilitator Kak Erik. Oke, Kak Lel, itu baru mau nanya itu Kak Lel. Saya semua ini. Nah, ini pengaruh nggak ya kedua kita itu? Yang Apa dari baru? mengenai gaji guru tuh. Oh, bisa dijawab Kak Lel, pertanyaan Kak Baru. Nanti saya telepon dulu Pak Prabowo ya. Karena Iya. wamennya ada di sini Kak Leli. Uangnya. Kak Leli. Ini hanya penguatan aja kakak-kakak sekalian, itu gaji tetap ada, tetapi porsinya mungkin dibedakan untuk yang sertifikasi ya sama yang tidak. Mungkin itu yang masih saya dapat infonya kakak-kakak sekalian. Kita bekerja Nah, kita bekerja saja kakak-kakak semua. itu dia penguatannya. Menjadi bagian kita terima. Jangan terlalu berharap karena bagaimanapun juga yang 100% dari sertifikasi dan lain sebagainya ada yang belum cairkan yang tahun lalu kan yang sudah diteken sama menteri. Ya, itulah dulu. Jangan terlalu berharap lah karena kadang isu-isu ajanya. Isu ya. Karena kalau sudah dibuat PP-nya, undang-undangnya baru bisa dibicarakan. Kalau masih dibicarakan di media sosialnya, ya sudahlah. Sedangkan yang sudah diteken saja tak cair gitu loh. Ini gagal. Iya betul itu. Uang pulsa aja dulu yang kita bicarakan ini. Kapan cair uang pulsa kita ini? Uang pulsa. Ya, nanti kalau sudah saya minta nanti nomor rekening, berarti belum cair lah Kak. Betul Kak Ronald? Siapkan dulu tugasnya. Udah, tugas itu bisa nanti nyontek sama Jackson awak. Bagi ya, Dek. Nah, jadi itu Kak Baru penguatan dari Kak Ronald. Kita bekerja aja dulu, bekerja sesuai dengan tupoksi kita, jangan kita ambil tupoksi orang. Mana muka Leli nih? Mana muka Lel? Kalau kata kawanku kan Kak Rus, ngapain kalian pelatihan kalau minta nyontek juga kan? Emang nyontek apa Kak Lel? Kak Rus itulah mau nyontek. Sebenarnya kan, yang dicontek. Ya si Leli nih. sebenarnya kan kalau menurut kacamataku, semuanya kita ini penyontek. Siapapun itu penyontek itu. Saya berani bicara betul semua itu, penyontek. Iyalah. ATM ya semua. Cuman setelah menyontek dikaitkan dengan embel-embel modifikasi, amati modifikasi, Ya, biar nggak nampak kali. semuanya menyontek. Cina itu kalau nggak menyontek nggak sebesar sidik daya sekarang itu kan? Iya. Pas Dari mana kita tahu ATM? Dari Tiongkok. Mm-mm. Mereka dulu yang pakai ATM. Ada HP Cina 700.000 kan kita beli. Sekarang HP mereka Huawei ditolak di Amerika karena apa? Sudah 5G. 5G. Itu ya semuanya kita peniru. Sampaikan sama teman kakak itu jangan lupa makan MP-nya. Dia tuh kesulit soalnya, jadi ngejek kita dia. Iya. Kalau adik kita bijak Kak bijak. Ketua meledak.
Milih. Aduh, ketua, Bang, jangan Kakak Iya. baru, jangan lupa ya. Ini saya ingatkan lagi Kak baru tugas-tugasnya. Kak Barul, jangan nyontek ya. Iya, nanti gajinya tiap bulan 1,5 juta Pak Bahrul. Iya, kok beda pula dia Kak Lel. Orang dia tugasnya lama siap. Iya. Oh, iya Kak baru nanti isunya Mendikdasmen itu melihat LMS kita untuk penambahan gaji. Jadi kakak lambat, jadi lambat ya. Effort. Enggak, just kidding ya Kak baru ya. Oke, mungkin Kak Pauji udah mau bersamanya atau Kak Aldi berbagi cerita lagi dong, karena ada beberapa lagi yang belum ini. Kak Pauji, saya Aldo ini. Aldo ada itu. Kak Aldi, ini yang muda-muda yuk berkarya yuk. Kak Jackson sudah open kamera. Tapi kan Kak Erik, kalau memang menurutku, kalau pakai mikrofon itu pun kalau kita mengambil video, memang cari amannya bagus manual aja, karena suara apapun, angin aja pun kedengaran kalau pakai mikrofon. Iya Kak Lel. Ada pengaturannya itu Kak. Iya, tapi kita nggak bisa pakai kode-kode sama kawan, ketahuan suara kita nanti. Enggak, gini. Jadi kan yang aku cerita punya kawan yang bagus kan. Ya, berbagi sharing. Jadi ketika dipakai itu bisa dibuat settingannya, kita bersuara apapun yang ada di sekeliling kita rekam. Tapi bisa juga itu hanya suara kita. Jadi adapun orang ngomong di samping kita dia akan kedengaran. Cuman yang jadi masalahnya ketika tidak ada koordinasi antara yang merekam sama yang berbicara, kemudian yang pematerinya tidak menguasai luar kepala alurnya, kadang jadi bisik-bisik kayak aku udah berapa menit kayak gitu. Itu memang betul kendalanya. Iya, ketahuan kita. Ketika kita ngomong pelan aja, itu langsung sangat vokal suaranya di HP itu. Betul. Iya. Dengar jelas. Makanya aku cari aman aja lah, pakai suaraku aja lah, manual biar besar-besar lah suaraku. Ya memang tetap pakai suara kakak, nggak mungkin pakai suara aku kan. Maksudnya aku besarkan lah suaraku. Ya. Volumenya lah dibesarkan Kak Lel ya. Besok batuk aku. Jadi untuk video PPG-nya udah selesai Kak Lel? Udah siap Kak Erik, tinggal mau ngupload lah ini. Tanggal 6 besok diuploadnya itu. Iya. Tercampak lagi Kak Erik kan. Semangat, semoga lulus. Amin, doakan lulus. Tinggal tahapan apa Kak Lel? Tahapan pengupload sama ujian lah nanti Kak Erik. Oke, mengupload videonya ya? Iya, sama ujian apanya lah. Ada banyak kendala nggak pada saat pengambilan videonya Kak Lel? Kalau kendala nggak ada. Kalau saya rasa pribadi nggak ada sih Kak Erik. Cuman itu aja, cuacanya waktu itu memang lagi terik-teriknya. Takut kameranya mati, itu aja. Iya, jadi gimana penanganannya? Itulah dikasih AC tadi, AC angin Kak. Itulah di kipas-kipas di payung. Kipas ya, pakai payung. Tapi entahlah kan, yang kutangkap kan waktu kita diseminasi PKG PJOK ini tidak jauh berbeda dengan yang PPG. Kenapa aku bilang seperti itu? Kebetulan sekolah kami ada 2 orang piloting. Mungkin Kak Leli bisa kasih koreksi atau masukan. Waktu kemarin orang Kak Leli pertama sekali buat juga video kan? Yang pertama kali mana ini Kak Ronald? Kak Lel apakah buat video? Karena mungkin beda ya sama yang Kak Leli ini, yang punya kakak ini sama kawan yang sekolah. Yang mereka itu disuruh buat video kan? Kemudian mereka nanti ngebahasnya seperti kita yang kemarin itu berapa aksinya, berapa ini dihitungnya. Itu mungkin PPG Daljab itu Kak. Iya. Dalam jabatan. Jadi kemarin kita ada bahas itu kan Kak, yang berapa detik aksinya, berapa ininya kan gitu. Yang dalam bentuk tabel-tabel dia. Kami nggak ada kayak gitu Pak Ronald. Mereka ada katanya.
Itu mau kami bahas Berarti- juga nanti sebelum buat video yang sesungguhnya katanya. Berarti beda LPTK-nya itu, Kak. LPTK-nya beda mungkin. Iya ya. Cuman sekali ini aja Ada yang kayak gitu Kak Ronald ya. LPTK mana Kak Ronald? Enggak satu angkatan sama Kak Leli. Kurasa Kak Leli kan udah mau siap, orang itu baru 1 bulan, mau 1 bulan. Baru mau jalan belum. sama Ini yang pertama kali upload video Kak Ronald. Pertama kalinya. Ku bilang kan, kau 2 kali buat video, katanya sama aku. Iya, pertama video yang ku buat itu kukira kami sudah final, rupanya itu masih kami hitung-hitung berapa aksinya, berapa ininya kan yang video 3 Prajab lah, prajab itu. Nah, terus dia bilang kami juga dibuat kayak gitu, ngitung-ngitung, cuman nggak tahu lah nanti kayak mana. Tapi inilah hari Jumat depan aku mau buat video aksi nyata lagi, makanya aku yang semalam itu hari Jumat aku buat video, hari Sabtu dia buat video. Nggak mungkin dong dia baru 3 minggu PPG piloting itu langsung buat video aksi nyata kan? Iya betul. Iya. Beda. Kami cuma sekali aja Kak Ronald. Iya nanti kami Beda ya Kak ya? katanya. Beda-beda dia daljab, prajabatan atau kayak mana ini sekarang ini kalau Iyalah Kak Erik, prajab kan yang belum masuk dapodik dia. Nanti kami buat analisis waktunya katanya. enak mereka PPG sekarang Kak Ronald ya dibandingkan kita dulu ya. Sebenarnya kayak mana lah dibilang ya, ada enaknya, ada tidak enaknya. Karena mau yang 3 bulan, mau yang sebulan, mau yang berasrama pun pada akhirnya kan sertifikat pendidiknya yang keluar. Itu pertama. Yang kedua, yang orang Kak Leli ini nanti kayak kemarin lah kawan kita yang dari gabung sama kita yang dari Daljab kan gitu kan, mereka begitu keluar sertifikat sudah langsung punya energi, sementara kami nggak langsung punya energi. Harus ngurus dulu. Udah ada GR-nya? GR itu diberikan setelah lulus PPG. Nah, tapi setelah kami lulus PPG, kami tidak memiliki energi, harus urus. Sementara ada kawan-kawan kita yang Daljab atau Prajabatan nggak ngerti lagu itu, mereka langsung Kalau ada kami energinya. kan Daljab. Kalau kami ini Daljab Pak Ronald. Makanya kalau kita perhatikan sertifikat pendidik itu, ada kawan-kawan guru yang khususnya senior itu langsung ada di situ energi di sertifikatnya. Kalau saya nggak tahu Kak Erik di sertifikat pendidik ada langsung energinya. Nggak ada setahu saya. Oh iya, nggak kucek pula ya. Iya betul juga orangnya, itu bedanya ya. Iya. Iya, kalau kita nanti langsung ada itu nanti. Iya, berarti orang Kak Leli langsung ada energinya. Kami angkatan 56 setahu saya nggak ada energi di apa yang di sertifikat pendidik. Nggak ada energi ya. Iya. Betul. Sementara untuk bisa mengusulkan sertifikasi kan harus ada energi. Iya. Itu. Keluar energi tahun ini energi. Bulan Januari 2024 keluar energi, kita nggak bisa ngurus, baru tahun depan. Tapi tetap dirapel kan Pak Ronald? Enggak lah. Oh, enggak rapel dia? Enggak. Dia tidak boleh, katanya dia tidak boleh di tahun yang sama. Tapi semoga lah. Iya, gitu. Nggak ada karena kita nggak ada energi. Nggak ada kan? Tapi coba periksa kawan. Kita cuma ada nomor peserta, nomor induk mahasiswa itu doang. Dan diberikan berhak mendapatkan GR kan gitu kan? Nah itu doang. Jadi kalau ada energi saya. Kenapa Kak Barul? Iya. Energi saya ada energi. Nggak ada energinya. Jadi kalau yang senior itu sudah ada energinya di sertifikat pendidiknya. Ada. Keren ya. Berarti yang baru ini nanti kayak gitu juga ada energinya. Orang Kak Leli kurasa langsung ada nanti energinya di sertifikat pendidik. Katanya gitu Kak Ronald, tapi nggak tahu ya. Gitu. Itu yang karena di sekolah kami sertifikat pendidik guru senior itu ku tengok. Oh, langsung ada energinya. Itu yang membedakan. Iya, kita nggak ada. Iya.
baru ku sadari juga itu Kak Ronald. Iya. Kemudian nanti Udahlah, ada UTN-nya nggak ada juga. energi yang penting sama-sama cair. Bukan lebih kepada sama-sama cair, Kak Rus. Sila kelima itu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau memang sudah menjadi hak kita sertifikat pendidik, kenapa nggak sekalian dikeluarkan itu pada saat itu tidak dikeluarkan energi? Kenapa yang lain mendapatkan energi, kan gitu? Apa bedanya satu ini ya kan, satu dirjennya bilang. Iya. Tapi pun demikian itulah kebijakan itu kan. Kalau mungkin seumpama langsung 2024 100 juta langsung. Judulnya tetap PPG juga Ya, judulnya untuk pendidikan. Jadi di antara kita ini kakak siapa yang belum PPG? Kak Jackson udah, Kak Jackson, Kak Adi, Kak Aldi. Belum Kak, belum. Pak Jackson belum ya? Dulu namanya PLPG itu. Apa kabar? Yang muda-muda belum Kak Erik, yang tua-tua itu. belum. Sekarang kalau PLPG 10 hari. Iya. Yang PLPG itu sebulan ya. 10 hari. 10 hari. 10 hari. Lebih. Itu yang banyak meninggal ya Kak Barul ya? Itu kenapa bisa meninggal Kak Barul? Tapi bukan orang itu. Banyak yang tewas saya lihat. Pendidikan ada. Itu pas puasa itu, pas hari itu. Pas puasa ya. Nah. Jadi mungkin terlalu banyak tugas itu kan. Dia kerja kan. Oh, patutlah Kak Barul nggak puasa pada saat itu. Ketahuan. Nah, prediksi kali ke Erik. Puasa. Kalau Kak Ronald baru puas sih. Komting beda nilainya. Aku nggak ada puasi Kak. Aku program terus, gasak terus. Bagi-bagi programnya biar dipelajari sama kawan-kawan, sama kakak. Sering-sering aja dibuka LMS-nya Kak, dipelajari. Jadi gasak terus. Kena tembak lagi Kak Barul. Iya. Pancasila. Abadi. Iya, mantap. Ya. Harus abadi Kakak, jangan sebentar aja, selamanya, ya kan? Jadi mungkin kita menunggu Kak Fauzi juga belum, Kak Aldi juga masih dalam, mungkin ada kegiatan, Kak Adi Christopher juga begitu. Mungkin ada sekitar 20 menit lagi waktu kita sharing-sharing kakak-kakak sekalian, habis itu nanti kita boleh doa penutup. Kemudian nanti setelah itu boleh foto bersama, nanti boleh Kak Irma mohon izin diambil atau Kak Ronald ya. Jadi untuk nanti di hari Kamis dan Jumat kakak-kakak kita itu membahas tentang yang namanya Kombel ya kan, komunitas belajar. Jadi Kak Barul, saya yakin Kak Barul juga semangat Kak Barul, ikuti dulu dengan maksimal. Saya yakin di sekolah-sekolah kita juga sudah ada Kombel sebelumnya, tinggal itu yang kita mantapkan. Dari materi yang kita sajikan ini, itulah kita mantapkan, gitu dia. Nanti ada materinya nanti boleh dibuka di LMS, supaya nanti hari Kamis kita tidak meraba lagi, di hari Jumat pun begitu. Pokoknya dia full di minggu ini kita tatap muka. Jadi ada hari ini, Kamis, Jumat, dan Sabtu itu 1 JP. Kemudian nanti lanjut lagi mungkin pada saat RTL ya, rencana tindak lanjut mengenai tadi itu apa yang kita buat di komunitas kita. Setelah kita buat program, apa rencana tindak lanjutnya nanti ke depannya, itu dia Kak ya. Sejauh ini saya rasa ada beberapa orang lagi yang belum upload video. Mohon izin kakak-kakak disegerakan agar saya bisa melakukan penilaian secepat mungkin. Karena kami nanti dituntut nanti sebelum akhir bulan 11 ini, itu nilai semua sudah masuk. Kategori sertifikat itu biasanya ada yang sangat baik dan ada yang baik. Sama seperti sertifikat guru penggerak, ada sangat baik, ada yang baik dia kakak-kakak ya. Tapi
karena program ini pendidikannya panjang 3 bulan, mendapat nilai baik itu sangat kecewa rasanya bagi kawan-kawan yang guru penggerak kemarin. Ada 5 orang kawan saya dapat baik, mereka kecewa, ya kan. Seharusnya program yang sudah lama, durasinya kita memperoleh nilai yang sangat baik maunya. Begitu juga di PKG ini, durasi kita 3 bulan bukannya singkat ya kakak-kakak ya. Jadi maksimalkan waktu yang ada, kakak-kakak di sini kolaborasi saja kakak-kakak, nggak usah takut, nggak usah segan. Kita sama kok, udah tatap muka seminggu kita. Kayak mana jiwa Kak Ronald ya begitulah dia. Tapi kalau kita sharing, pasti terbuka semuanya. Ya, yang adik-adik kami juga ya, jangan mau ketinggalan informasi. Ada abang-abang senior, kakak-kakak senior di sini yang siap berbagi untuk kita. Untuk kemajuan khususnya, ini untuk kemajuan kita PJOK. Jadi kita itu tidak bisa lagi dikesampingkan ke depannya, apalagi dengan adanya nanti pagelaran di BON, mungkin kita ini menjadi pesertanya nanti ke depannya. Kan siapa tahu kan rezeki ada sama PKG kita. Kita kan tidak tahu menteri ini memilih PKG untuk yang keaktifannya yang lebih bagus, kita dibuat menjadi peserta di dalamnya ataupun bagian dari panitia di dalamnya, kan nggak tahu kita kakak-kakak diundang kita ke istana misalnya untuk merancang sebuah program, kan nggak tahu kita. Jadi itu kakak-kakak saya penekanan aja, penguatan, kita tidak lama lagi akan mengakhiri PKG ini dan sudah juga dengan kata Kak Ronald 2 bulan lagi kita habisi tahun ini 2025, masuklah dengan kurikulum yang siap kita terima apa itu perubahannya. Jadi kakak-kakak sekalian harus siap dengan perubahan, jangan mau tinggal dengan perubahan, jangan pernah merasa aku nggak bisa, ya kan? Saya juga nggak bisa juga, ilmu saya kan dapatnya dari kakak-kakak juga. Oh iya ya begini ya, ada Kak Ronald yang kasih pemaparan, ada Kak Irma. Ternyata tidak ada manusia yang hebat dah di dunia ini. Kita sama-sama belajar kakak-kakak ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mungkin yang lain nanti bisa refleksi melalui chat pribadi saya nanti setelah siap videonya. Kemudian untuk penguploadan, ini jangan salah kakak-kakak ya. Video boleh diupload, kemudian nanti modul atau RPP-nya boleh diupload. Di komen itu bisa disematkan yang namanya link YouTube-nya. Link YouTube aksi nyatanya gitu kakak-kakak. Karena saya buka punya Kak Epa kalau nggak salah ya. Kak Leli itu Kak Irma tidak bisa Kak Irma. Ya Kak Leli tidak bisa dibuka Kak MP3-nya. Jadi harus disematkan dulu di-upload ke YouTube dulu, baru linknya nanti salin linknya itu Kak ke LMS kita ya, di komentar aja nanti. Jadi yang terbaca itu cuman punya Kak Fauji dan ada beberapa lagi lah yang saya lupa. Video kemarin Kak Eri? Video kita aksi nyata Kak Lel. Nanti saya akan rilis siapa-siapa yang tidak bisa dibuka videonya ya. Sekali lagi diupload dulu di YouTube, kemudian linknya nanti boleh disalin ya, disalin dari YouTube, kemudian bisa ditempel di komentar ataupun di tempat unggahan tugas kita kakak-kakak. Oke, mungkin itu aja dari saya kakak-kakak sekalian. Apakah ada yang bisa dibantu Kak Baru, Kak Irma? Ya Kak, saya apa Kak? Saya Kores dan Irma, ada yang mau ditanya? Iya ada nih Kak. Ya silakan Kak Irma. Untuk video gua, itu untuk sementara upload link yang video pertama Kak, karena kebetulan jaringan hari ini ada masalah di sini, jadi belum bisa 100% Kak terupload. Makanya saya berinisiatif, saya masukkan link video pertama Kak, karena due date-nya kalau nggak salah kemarin ya, Senin ya. Oh, itu videonya itu kan udah berubah Kak, kan kita kan sudah pembelajaran kan semakin baru kemarin. Apakah sudah sesuai Kak Irma? Kalau sudah sesuai, tidak masalah sebenarnya. Pakai video pertama pun boleh.
Gimana menurut Kak Irma? Sudah sesuai kah? Atau ada video yang mau diupload lagi? Menurut saya menurut saya pribadi Kak, kayaknya lebih bagus yang dulu ini yang saya buat ini Kak. Oke. Boleh saya tunggu nanti Kak Irma ya. Boleh nanti diedit Oke, Kak. ya, boleh nanti ditimpa, dihapus yang lama, dimunculkan yang baru Kak Irma. Mungkin kakak-kakak yang lain. Iya Kak. Ada yang Berarti videonya ini Kak Erik bolehlah ya dipotong-potong. boleh Kak, yang penting dia apa yang diminta LMS ada di dalam semua. Dan intinya itu kan dibuat di situ, inti dia maksimal 30 menit Kak. Iya. Inti di kegiatan inti maksimal 30 menit. Mau kakak buat 10 menit juga oke. Tetapi inti itu jangan lewat dari 30 menit kakak-kakak sekalian. Ada lagi Kak Baru? Ini Kak Baru. Angkat tangan terus Kak Baru. Ada Ya, yang Kak? apa ini? Katakan. Oh, ini sedikit. Iya resen. Takutnya patah pula nanti Kak enggak. Oh, ini. Kak Baru. Oke, kawan-kawan sekalian, tibalah saatnya kita mengakhiri sesi kita ini. Mungkin Kak Baru lah menutup kita dalam doa Kak Baru. Baik. Siap. Mulai, Kak. Mulai Kak. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar supaya pembelajaran ini menjadi awal momen kita ke depannya untuk lebih baik lagi. Izin saya membawakan doa dengan agama Islam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami selalu kesehatan, kesempatan, rezeki yang berkah, dan lindungilah kami ya Allah dalam kehidupan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you Kak Baru. Luar biasa Kak Baru kami ini, Pak. Sehat-sehat Kak Baru ya. Ternyata adanya rupanya. Iya. Sehat-sehat Kak Baru. Ya Kak, bersama Kak. Ya, semoga bisa jadi bapak yang baik. Amin. Siap. Kak Baru ini apa kami nih? Petunjuk kami nih. Iya, Pancasila. Tunjuk saya. Pancasila. Baca lagi saya. Lama kok lupa. Baca lagi saya. Lupa lah apa? Leli, Iya, aduh Leli. Akhirnya nampak muka si Leli. Oke lah, open kamera semuanya kawan-kawan. Biar kita izin Kak Irma. Iya. Jadi dulu saya honornya itu dia dulu. Jadi sekarang di Mana Bu Irma ini? Irma. Atau Kak Ronald mungkin bisa. Oh, Pak Ronald. Silakan. Foto bersama. Print screen laptop pun nggak ada. Nggak ada screen. Iya ya. Kalian bisa ambil kita. Enggak. Bermasalah juga ini, rusak dia. Yang ini di laptop di pojok kanan atas PRT SC-nya nggak bisa punya aku. Coba punya kakak-kakak bisa nggak? Nah ini Kak Irma udah masuk. Punya aku rusak pula. Yuk, Kak Ir. Ya, ayo. Pemandu. Mumpung masih ada jaringannya nih, Kak. Gimana gayanya? Gini aja, pemandu. Hormat nggak? Hormat. Oke, bentar ya. Lagi. 1, 2. Oke, Kak. Sudah, Kak. Merdeka. Thank you Kak Irma, thank you Nggak terasa. Tetap semangat. Lagi. Ulang. Ulang. Lagi. Oh. Hormat. 1, 2.
Kok gemoy semua tangan kita? Iyalah. Gemoy. Sudah Kak. Oke, thank you kakak. Hebat kelas 1. Terima kasih boleh lab meninggalkan Oke ya, ruang sampai virtual kita. ketemu Sehat lagi. semuanya. Bye bye. Sampai ketemu Bye. di Kamis dan Jumat. Satu.